Kudus yang menguatkan bagi kami untuk menghadapi kehidupan ini. Kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memperoleh berkat yang dari surga. Terima kasih Bapa. Izinkanlah hamba-Mu Tuhan menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat-Mu, sebab kami tahu Engkau sangat mengasihi kami semuanya. Biarlah urapan ilahi turun atas kami semua, agar kami lebih dalam lagi mengenal Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, silakan duduk. Tuhan itu baik ya saudaraku. Kita mengucap syukur karena kita mempunyai Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang kita percayai. Barang siapa yang percaya kepada Allah, itu kepada di dalam nama Tuhan Yesus, maka akan ada keselamatan. Finalnya adalah pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Disitulah kasih Allah untuk kita semua. Dan kebangkitannya membuktikan bahwa Allah kita hidup. Dan percaya kepada Dia yang hidup, kita juga akan memperoleh hidup yang kekal. Rasul Paulus mengatakan bahwa apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan diselamatkan. Dan keselamatan itu merupakan suatu kasih karunia. Karena apa? Karena kita mempunyai iman kepada Kristus. Mari kita baca di dalam kitab Yakobus 2 ayat 14. Yakobus 2 ayat 14 ini pertanyaan dari Rasul Yakobus. Rasul Yakobus ini adalah rasul yang menjadi kepala rohani ya di Yerusalem. Dia adalah saudara tiri Tuhan Yesus. Jadi dia anak Maria. Dan Rasul Yakobus ini bertanya tentang iman kepada gereja, kepada kita semua. Dia mengatakan seperti ini. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan kita? Apakah saudara semua yang ada di sini nih percaya kepada Yesus? Percaya kepada Yesus dan akan diselamatkan? Sudah diselamatkan? Amin. Dan Rasul Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan itu apa bisa menyelamatkan? Ini pertanyaannya Rasul Yakobus. Jadi menurut Rasul Yakobus, iman percaya saja tidak cukup. Gitu kan artinya. Maksudnya Rasul Yakobus itu bukan seperti itu. Maksudnya Rasul Yakobus ialah kalau kita itu punya iman kepada Kristus di dalam kehidupan ini, buktinya itu apa? Apa cukup mengatakan bahwa aku percaya kepada Kristus, besok kita akan diselamatkan? Tapi buktinya itu loh, kalau kita itu punya iman itu apa? Apakah percaya kepada Yesus itu sudah merubah cara hidup kita? Ataukah kita masih menjadi orang yang sama pada saat kita percaya kepada Kristus? Percaya, tapi istilahnya omdo ya, omong doang itu, percaya. Apakah kita sudah melakukan firman? Sebab melakukan firman itu membuat kita itu tidak hanya omong doang, tapi memang benar-benar melakukan. Jadi ada bukti dari iman kita dengan
apa? Perbuatan kita. Di sini Yakobus 2 ayat 17 mengatakan seperti ini, Rasul Yakobus. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman kita kepada Kristus itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Percaya tok tapi tidak melakukan sesuatu yang merupakan bukti dari apa yang kita percayai. Kita percaya kepada Kristus. Kita percaya pada keselamatan yang akan diberikan kepada kita. Dia naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. Nah, kalau kita itu sudah pasti diselamatkan sama Tuhan, apa yang kita buat dunia ini? Apakah kita itu masih tetap dengan perbuatan-perbuatan kita yang lama? Masih tetap menjadi orang Kristen yang sorry ya, pasti itu tidak ada di sini. Cuman itu ada yang tidak bisa dipercaya. Apakah kita masih mengejar apa yang terbaik pada pemikiran kita? Kita tidak memakai pemikiran Allah. Padahal pemikiran Allah itu untuk kita itu adalah suatu masa depan yang penuh dengan harapan untuk kita. Kalau kita itu menuruti apa yang disampaikan oleh Tuhan lewat firman-Nya, karena itu seperti Pak Sahat kemarin, saya minggu yang lalu tidak datang, saya dengerin di YouTube. Dia mengatakan, mari kita melakukan itu apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita sudah diampuni kok. Mari kita berlaku ramah satu dengan yang lain. Mari kita saling mengampuni, saling mengasihi. Apakah kita sudah mempraktekkan iman kita dengan perbuatan-perbuatan yang seperti dikehendaki oleh Allah? Ataukah kita jadi orang Kristen yang cuma percaya? Apalagi kalau, maaf ya, ada pembicara di sini yang berbicara tentang sesuatu yang besar, sesuatu yang akan kita terima yang merupakan berkat yang besar. Kita itu dengan spontan mengatakan amin, yaitu iman. Cuman apakah kita setelah itu melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita imani? Karena itu Rasul Yakobus menanyakan kepada kita, iman tok, katanya gitu, tanpa bukti di kehidupan nyata bahwa memang engkau itu orang yang beriman kepada Allah, itu kosong. Kita harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan itu, bukan mengejar apa yang ada di pikiran kita. Sukses itu begini menurut saya. Itu firman Tuhan bilang, menurut Tuhan. Ada tertulis, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi pada saat kita mengandalkan kebisaan kita, aku bisa kok begini, aku mampu kok berbuat seperti ini, kita itu sepertinya masuk di dalam apa? Zona kutuk. Tuhan bilang itu terkutuk. Oh, berarti kalau begitu saya tidak boleh berkreativitas ya. Bukan seperti itu. Kita memang diberikan kemampuan oleh Tuhan dan sadar bahwa kemampuan itu asalnya dari Tuhan. Kita harus terus berkomunikasi dengan karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan, Roh Kudus. Untuk apa? Melakukan apa yang sudah diberikan kepada kita itu. Seperti tertulis di Amsal, orang yang paling berhikmat yang pernah ada di muka bumi itu adalah Salomo. Karena apa? Karena pada dia itu ada hikmat Allah. Hikmatnya Salomo itu bukan hikmat dari bawah kolong langit ya, hikmat dari dunia ini, tapi hikmatnya Salomo itu dari Allah. Karena itu dia menuliskan Amsal supaya kita itu mengerti hikmatnya Allah. Bukan hikmat
dari dunia ini. Kadang itu sepertinya itu melakukan firman itu sulit ya. Kadang itu nggak bisa instan. Kita lebih cepat itu pakai kemampuan kita, hikmat kita, tanpa menanyakan itu kepada Roh Kudus. Kelihatannya memang benar. Tapi kita itu jadi orang Kristen sudah diberi Alkitab sebagai pedoman hidup kita untuk menjadi dekat dengan Allah, mengenal Allah, hidup sukses menurut Allah. Sebab kehidupan di dunia ini tanpa bergantung kepada Allah itu kelihatannya itu luar biasa, tapi sebetulnya tidak, saudaraku. Saya kemarin diberi kesempatan sama Tuhan untuk ada pertemuan di Malang untuk briefing sesuatu, dan di situ saya diberi kesempatan juga sama familia, sama saudara untuk datang ke kantornya dia. Dia itu terbiasa mengajarkan kepada para manajernya itu untuk hidup menurut firman. Jadi setiap hari Kamis itu dia itu bertemu dengan para manajer itu untuk ini briefing tentang kekristenan selama 2 jam. Wah, lumayan. Mereka disuruh dengar firman, disuruh mempraktekkan firman. Dia bilang, kan saya bosnya, katanya gitu. Jadi saya pengen anak buah saya itu mengerti bagaimana hidup di dalam Kristus. Jadi saya diajak, di situ ada 6 orang. Dia bilang, ini yang 3 bagiannya kamu, yang 3 saya. Terus kita ngobrol tentang firman, dan yang 1 itu tanya sama saya. Saya tanya, Bu, oh iya boleh. Dia ini males gitu loh baca firman. Orang kok dipaksa untuk baca firman saya. Sama Ibu Esther ini, bosnya namanya Ibu Esther. Saya disuruh dipaksa untuk membaca firman. Saya ini enggak suka, Bu, baca firman. Saya merasa hidup saya baik-baik saja. Kenapa saya harus membaca firman? Setelah itu dia tanya juga, Bu, saya ini bagaimana caranya menghadapi orang kalau orang itu suka menyerang saya. Saya ini dikatai macam-macam, padahal saya itu baik sama dia, tapi dia itu suka menyerang saya dengan perkataan yang jelek. Saya tanya sama ibu, saya kepingin tahu bagaimana caranya menghadapi orang yang seperti itu. Gitu ya saudara. Jadi memang kadang itu dalam kehidupan ini untuk melakukan firman Tuhan itu memang dibutuhkan putusan, mau atau tidak melakukan firman Tuhan. Itu keputusan itu ada pada kita. Firman Tuhan itu sudah dituliskan dan Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita untuk menuntun kita mengerti firman, mengerti Tuhan. Tapi keputusan untuk mau melakukan atau tidak itu memang dari kita. Dan pada saat dia bertanya demikian, saya ya tanya, lah Ibu, yang diserangkan kepada Ibu itu, Ibu melakukan atau tidak? Saya dibilang gini, lah Ibu, seperti itu atau tidak? Saya tanya, ya enggak. Kalau enggak itu kan berarti orang itu keliru toh, Bu. Orang itu keliru lah, saya enggak begitu kok saya dikatain begitu loh, kan berarti sing ngilokke itu keliru, ya toh? Ya keliru, Bu. Berarti orang itu keliru, orang itu tidak tahu apa yang diperbuat. Seperti Tuhan Yesus itu loh. Dia di atas kayu salib dituduh macam-macam sama orang Israel. Tuhan bilang apa? Ampuni Bapak, mereka itu enggak mengerti gitu loh dengan apa yang mereka perbuat.
Jadi kita itu kalau enggak ada apa-apa, dituduh yang macam-macam sama orang lain, ya sudah, ampuni saja. Kan memang itu bukan kita. Ya bilang aja sama orangnya, Bu itu bukan saya loh, Bu Anda ini keliru. Bilang seperti itu. Ya harus berani berkata seperti itu, saya bilang gitu. Lah tapi kalau memang yang dituduhkan itu memang iya, memang ibu seperti itu, ya enggak ada salahnya kita itu minta maaf. Oh maaf ya, saya itu sebetulnya enggak berniat berbuat seperti itu. Saya itu tidak menyangka bahwa perbuatan saya itu menyakiti Anda sampai seperti itu. Maaf ya, saya tak berubah ya. Jadi kalau kita itu memang benar-benar melakukan kesalahan, kenapa kita kok sulit untuk meminta maaf? Meminta maaf itu kan gratis. Ya enggak apa-apa. Jadi memang kita tuh harus berubah dalam kehidupan ini. Sesuai apa? Sesuai dengan iman kita kepada Kristus. Jangan tetap menjadi orang yang seperti dulu-dulu. Kita harus dalam setiap kehidupan dengan Kristus itu ada proses untuk menjadi lebih baik. Hari ini masalah cukup untuk hari ini. Besok saya akan menjadi lebih baik dalam mengatasi masalah, dalam melakukan firman Tuhan. Memang kita tidak instan menjadi sempurna. Wah, semua perintah Tuhan kita turuti dengan gagah. Tidak. Kita hidup di dalam proses. Tapi di dalam proses, seperti saya ingat akan renungannya Ibu Inge, setiap di dalam proses itu harus ada progres. Di proses pancet, waduh ya repot ya. Kita itu dalam prosesnya Tuhan, kita harus keluar, melangkah maju dalam progres untuk lebih dekat lagi sama Tuhan, untuk lebih mengenal firman. Itu loh bukti dari iman kita kepada Kristus. Jangan cuma omdo saja. Percaya. Tapi tidak ada perubahan, tidak ada progres di dalam mengikuti Kristus. Itu jadi sebetulnya kekristenan itu indah ya saudara. Kalau kita itu berjalan bersama Kristus, melakukan setiap dari firman Allah, itu surga itu menopang perbuatan kita. Karena apa? Yang kita lakukan itu perintahnya Dia yang penuh kuasa. Gitu. Jadi jangan merasa nggak senang ya, jangan merasa susah jadi orang Kristen itu. Gini jangan, gitu jangan. Makanya itu apa? Yang saya layani di Malang itu males baca firman. Katanya gini jangan, gitu enggak boleh. Enggak boleh sekarep saya sendiri gitu. Enak hidup sekarep sendiri. Tapi enggak ya. Kita itu bukan orang-orang yang hidup sesukanya sendiri saja. Mari kita belajar tentang kehidupan salah satu Rasul Kristus yang diproses di dalam ini, di dalam iman kepada Kristus, di dalam ketaatan kepada Kristus. Kita baca di Markus 14 ayat 29. Kata Petrus kepadanya. Jadi Petrus ini adalah rasul yang menggebu-gebu. Dia selalu lebih dulu menunjukkan imannya, rasa percayanya kepada Kristus. Aku percaya sampai mati kepada Kristus. Itu modelnya, itu tipe yang seperti itu ya, Rasul Petrus ini. Dan ini pada saat Tuhan Yesus itu terakhir akan ditangkap oleh orang-orang Romawi dan dihakimi. Dia berpesan kepada Rasul Petrus. Tapi apa responnya Rasul Petrus? Kita baca sama-sama ya. Ini 2, 3. Kata Petrus kepadanya,
biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku enggak. Gitu ya. Jadi waktu Rasul Petrus ini diingatkan oleh Kristus ya, Kristus itu mengingatkan murid-muridnya, aku habis ini diserak dulu, tapi nanti hari ketiga aku ini bangkit. Dia itu cerita gitu. Dan kamu itu jangan tergoncang dengan situasi yang seperti itu. Rasul Petrus langsung jawab, biarpun mereka semua itu tergoncang, aku ini loh enggak. Gitu. Malahan di ayat 31, mari kita baca. Dia mengatakan seperti ini. Tetapi dengan lebih sungguh-sungguh ya, dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua yang lain juga ikut berkata demikian juga. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan, sudahlah Petrus, wong nanti lo sebelum ayam berkokok itu kamu itu akan menyangkal aku 3 kali. Tuhan Yesus bilang begitu, tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Mantep ya Rasul Petrus ini. Tapi gimana pada waktu Yesus ditangkap? Dia menyangkal Yesus 3 kali, bahkan terakhir itu dengan anak kecil, bukan pasukan Romawi ya, yang dihadapi oleh Rasul Petrus. Budak kecil. Mungkin dia bilang, loh Om ini kan dulu ikut KKR-nya Tuhan Yesus toh. Saya lihat Om ini. Oh, Rasul Petrus sampai sumpah-sumpah. Sumpah. Aku ini tidak pernah kenal sama orang itu. Begitulah. Itulah yang dikatakan oleh orang yang mengaku mempunyai iman kepada Kristus. Jadi sesungguhnya kita harus lebih hati-hati di dalam kehidupan ini. Alkitab ini mengajarkan tentang bagaimana kita bisa hidup sukses. Kehidupan sukses itu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Kita tidak memikirkan sukses secara duniawi. Sukses secara duniawi itu ya punya nama besar, terkenal, luar biasa, dihormati orang banyak. Tapi di dalam Kristus itu, kesuksesan itu apa? Kita hidup dengan berbuah banyak. Kita mempunyai buah yang matang. Buah roh. Kita semua pasti hafal ya tentang buah roh ya. Itu loh yang harus kita punya. Apa buah roh itu? Nomor 1, kasih, sukacita, damai sejahtera, yang kesabaran, kelemah lembutan, murah hati, penguasaan diri. 9 ya. Buah roh. Itulah kehidupan sukses. Dia apa-apain sama orang lain. Kita tidak perlu musuhan. Karena ada apa? Kasih. Kehidupan kekristenan itu harus menghasilkan buah. Dimusuhi orang ya sudah kasih. Sebab apa? Kita sudah merasakan kasihnya Allah itu dalam kehidupan kita. Siapa yang di sini yang sudah merasakan kasih Allah di dalam kehidupan? Kasih ya, semua itu kita itu sudah merasakan kasih Allah. Kita itu tidak dalam keadaan baik, dibuatnya menjadi baik. Kita itu berdosa, dihapuskan dosa kita, diberikan surga sebagai tempat kita nanti. Roh Kudus diberikan kepada kita agar kita menjadi orang yang berhikmat dengan hikmat ilahi. Hikmat di atas kolong langit, bukan hikmat di bawah kolong langit. Amsal mengatakan seperti itu, mengajarkan kepada kita bagaimana orang-orang muda itu agar selamat dalam kehidupan, tidak kecantol dengan, kalau punya rumah tangga, tidak kecantol dengan orang lain.
setia kepada rumah tangganya. Suami setia kepada istrinya, istri setia kepada suaminya. Kalau masih ada buleti di situ, itu menandakan bahwa orang itu bagaimana? Kurang berhikmat, katanya Sulaiman. Sulaiman mengajari bagaimana hikmat Tuhan itu untuk mengatasi segala masalah. Karena dia itu mempunyai istri 700, gundiknya 300. Pasti mumet ya. Dan dia mengatasi itu dengan hikmat Allah. Itu. Karena itu, bagaimana kehidupannya Rasul Petrus selanjutnya. Pada saat dia menyangkali Yesus sampai 3 kali, dia menangis ya. Rasul Petrus merasa sangat menyesal. Dan kita baca di Yohanes 21 ayat 8. Ayat ini mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja yang engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Jadi Rasul Petrus pada saat Tuhan Yesus sudah bangkit, dia mengadakan perjumpaan dengan Rasul Petrus. Kita ketemu di Danau Galilea, katanya begitu. Dan di sanalah semua murid-murid ketemu Yesus. Tapi mereka tidak mengenali Yesus. Mereka seharian mencari ikan, tapi tidak dapat. Pada saat mereka merapat ke pantai, mereka tahu ada orang yang membakar ikan. Dan disitulah ada konsiliasi antara Rasul Petrus dengan Yesus. Dan menghasilkan apa? Pemulihan kepada Petrus. Ternyata selama ini imannya Petrus kepada Yesus itu cuma apa? Fan. Dia tuh ngefan, suka sama Yesus gitu aja. Enggak mengasihi Yesus dengan kasih yang sesungguhnya. Di situ ada pemulihan. Bagaimana Rasul Petrus itu tahu bagaimana dirinya terhadap Kristus. Sehingga Rasul Petrus itu tahu, Tuhan, engkau itu tahu akulah. Aku sebetulnya cuman begini sama engkau. Dan apa? Tuhan Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Karena itu, bagi kita yang punya iman kepada Kristus, bila kita sadar bahwa iman kepada Kristus adalah melakukan perintah Tuhan, ada konsiliasi, ada pembenaran dari Kristus di dalam hidup kita. Mari kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak harus di mimbar. Tapi melayani Tuhan itu apa? Dengan doa. Doa mungkin mendoakan orang lain. Mendoakan gereja kita. Mendoakan orang yang tadi loh datang untuk suka nyerang pada kita. Agar dia juga diberkati. Agar ada damai sejahtera di dalam dia. Sehingga hidupnya menjadi lebih baik. Kita rajin juga mengetahui saudara-saudara kita, kehidupan saudara-saudara kita. Kenapa ya ini kok enggak ke gereja lama? Kenapa ya dia kok enggak kelihatan? Apakah dia sehat? Mungkin kita bisa saling memperhatikan ya. Saling memperhatikan. Jangan, lah ada gembala nih kok. Itu kan urusan gembala ya, bukan urusan saya. Tidak seperti itu. Kita yang mau melakukan firman Tuhan, kita juga saling tengok kanan kiri. Kemana saudaraku itu? Kita saling memperhatikan.
nanti kehidupan kita itu lebih diperhatikan oleh Allah. Kalau kita tuh dengan setia, dengan tekun melakukan setiap perintah Allah yang tertulis maupun yang dikatakan Tuhan lewat pribadi kita, di dalam hati kita, Tuhan mengatakan sesuatu kepada kita. Kita mengerjakan dengan tekun. Tuhan itu akan memberikan kejutan-kejutan dalam hidup kita. Memberikan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita pikirkan. Itu disediakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan kita itu pemurah terhadap kita, terhadap semua. Karena itu kita itu harus setia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jangan kita itu sepertinya mengerti Tuhan. Aku ini gini, tapi tidak ada sesuatu yang kita lakukan untuk orang lain, untuk Tuhan. Rasanya itu tidak menunjukkan seperti apa yang kita yakini. Betul tak? Kita benar-benar mempunyai iman kepada Kristus. Tapi kita terhadap suami atau istri kita tidak setia? Betulkah kita percaya dan sungguh-sungguh kepada Kristus, tapi kita sebagai anak masih tidak menghormati orang tua? Betulkah kita percaya kepada Kristus, terutama bagi anak-anak muda, tapi kita tetap hidup secara dunia? Mari kita menjawab pertanyaan itu sendiri, dan kita itu hidup di dalam proses tapi berprogres. Kita itu bukan manusia yang sempurna, yang dengan instan menjadi yang terbaik. Ya. Dengan tertatih kadang, dengan menangis. Tapi kita hidup di dalam kasih Allah. Itu luar biasa. Tangisan kita itu akan diubah oleh Tuhan, itu janjinya. Ratapanmu itu akan kuganti dengan tari-tarian. Itu janjinya Tuhan. Kita itu harus percaya, Tuhan itu seperti itu. Bahkan kita bisa bermasmur ya, ratapanku telah kau ubah menjadi tari-tarian. Itu iya dan amin. Firman Tuhan seperti itu. Jangan takut untuk tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Meskipun kelihatannya itu tanpa harapan. Tapi kalau kita setia melakukan, Tuhan itu gak tidur. Tuhan itu tahu gitu loh tentang kehidupan kita itu. Dia itu Allah. Dia itu bukan manusia yang tidak konsen ya dengan tidak bisa menepati. Kalau manusia itu kan tidak selalu menepati janji. Tapi dia itu Allah yang selalu menepati janjinya. Kalau enggak gitu buat apa dia kita percayai? Gitu. Makanya tadi Rasul Petrus dikatakan, pada saat engkau muda. Justru dikatakan soal apa? Bukan soal kemudahan secara jasmani ya. Secara rohani. Itu dikatakan Yesus untuk kematiannya Rasul Petrus. Tapi untuk kita, sebab firman Tuhan itu bukan berlaku untuk satu orang saja, tapi berlaku untuk semua. Untuk kita yang mungkin masih, saya katakan, kanak-kanak rohani. Itu tandanya kita itu melakukan apa yang kita mau. Pokoknya aku mau gini. Nanti dulu dengan firman Tuhan, seperti manajer di tempatnya adik saya bekerja itu. Nggak enak Bu baca firman itu, gini nggak boleh, gitu nggak boleh. Saya ini orang yang kreatif. Saya ini loh ngomong sama orang begini, saya itu bisa mengenali hati orang itu. Nggak perlu firman. Wow. Kanak-kanak rohani itu apa? Melakukan kehendaknya sendiri. Tidak mau manut sama firman. Itu tanda-tandanya masih muda. Tuhan Yesus mengatakan, masih muda, boleh melakukan apa saja yang menjadi kehendak kita. Tapi kalau
tandanya sudah tua, sudah dewasa rohani. Kita itu mengulurkan tangan kita agar orang lain yang pimpin, yang diutus Tuhan untuk di atas kita, memimpin kehidupan kita. Bisa itu siapa kalau di rumah tangga? Suami. Bisa apa kalau di kantor, di tempat pekerjaan kita? Bos. Bisa apa kalau di dalam gereja? Yang ditunjuk Tuhan untuk mempunyai otoritas atas kehidupan. Biar kita mau belajar pada firman Tuhan, bahwa orang yang dewasa rohani itu akan mengulurkan tangannya dengan sukarela untuk dipimpin. Kadang itu ke tempat yang kita itu tidak suka. Orang yang harus tunduk kepada otoritas itu nggak enak. Kadang itu dipimpin ke tempat yang kita tidak suka. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau sudah tua rohani, kalau kita itu sudah dewasa, kita akan melakukan itu semua dengan apa? Dengan sukacita. It's okay. Tidak apa-apa. Kalau memang itu yang harus kita jalani. Sebab Tuhan kita sudah meneladankan itu kepada kita. Ya, nurut sama kehendak Allah, bahkan taat sampai mati. Itu kehendak Bapaknya. Dia ingin mengasihi dunia ini beserta isinya. Dia mengirimkan anaknya untuk mati bagi kita. Dan apa? Siapa Yesus yang kita sembah itu? Memberikan teladan kepada kita. Gak enak pun dilakoni karena dia sudah dewasa. Itulah kehidupan kekristenan kita. Iman itu perlu bukti. Iman itu bukan hanya omong doang. Iman itu harus direalisasi dalam kehidupan ini. Terutama nomor 1, apa yang dikatakan firman, itu kita belajar untuk melakukan. Jadi gak cuma hafal firman tapi tidak pernah dilakukan. Tidak. Kita harus belajar melakukan. Meskipun dengan tangisan, dengan rasa tidak suka, ya sudah dijalani. Sebab itu firman Tuhan. Dengan melakukan firman kita masuk ke dalam zona berkat. Itu katanya Tuhan. Kalau kamu tidak melakukan firman dengan kekuatan sendiri, masuk zona kutuk. Kita pilih mana? Alkitab sudah mengajarkan. Ini zona berkat. Hidup di dalam firman. Dan kedua, terhadap sesama pun kita harus membuktikan iman kita. Marilah kita saling mengasihi. Mari saling mengampuni karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dan mengampuni kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Hamba-Mu sampaikan yang dari Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang terbaik yang dari Engkau. Kami percaya kepada Engkau. Kami mau menurut segala firman-Mu. Sebab dari firman-Mu, bila kami lakukan, kami akan memasuki zona-zona berkat. Hidup kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kami tidak akan kekurangan makanan. Kehidupan kami akan tetap hijau seperti daun-daun yang pohonnya tertanam di tepi air. Kehidupannya kami akan selalu baik. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada penundukan, ada kesabaran, ada penguasaan diri. Yang terutama adalah kasih kepada sesama dan kasih kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh terus belajar Tuhan. Ajari kami Roh Kudus untuk terus berpegang pada firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.
Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman pada pagi hari ini Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Hadi. Dan menjadi berkat atas setiap kami Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan setiap kami boleh dibangun Tuhan. Ketika firman-Mu disampaikan, kami diingatkan kembali, kami dibangun Tuhan. Kami mengerti tentang kebenaran, iman dan perbuatan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Engkau nyata dalam hidup kami. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Mujizat-Mu masih berlaku atas hidup kami. Tapi biarlah kami Tuhan memiliki iman dan perbuatan. Sehingga janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Sehingga kuasa-Mu itu akan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu Ibu Hadi yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Tuhan kasih setia-Mu Tuhan boleh limpah dalam kehidupan beliau, Bapak Hadi beserta anak menantu dan cucu beliau. Penyertaan dan perlindungan-Mu ajaib, kemurahan dan kebaikan-Mu limpah Tuhan dalam hidup beliau. Terima kasih Tuhan, Kau akan terus menuntun, memimpin hidup beliau beserta seluruh keluarga Tuhan. Sehingga hamba-Mu ini Tuhan boleh melihat Bapa bahwa Engkau sungguh Allah yang luar biasa dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya akan bacakan pengumuman. Ya, di kursi-kursi sudah disediakan amplop persembahan. Dan kotak persembahan ada di pintu masuk maupun keluar gereja. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi amplop tersebut dan memasukkannya ke kotak persembahan. Persembahan dapat juga ditransfer ya ke account number 83601977779 atas nama GPI Jomblang. Ya. Berikutnya doa Isra setiap hari Selasa pukul 7 di GPI Jomblang. Dapat juga diakses secara live streaming melalui channel YouTube GBI Jomblang. Ya, jadi jika Bapak Ibu tidak dapat hadir, bisa mengaksesnya lewat live streaming. Ya. Kemudian doa pagi ada di tempat ini dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 hingga 6 pagi. Silakan Bapak Ibu yang rindu juga dapat bergabung ya setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Ibadah WBI diadakan besok Rabu pukul 6. Ya. Jadi besok Rabu ada ibadah WBI dimulai pukul 6. Wah, ada acara luar biasa. Mungkin Niken yang bisa sampaikan ya. Oh, enggak usah. Oke ya. Baik, ada Valentine Day ya. Valentine Day. Waduh, ini harusnya yang ngomong yang muda-muda ini ya. Oke. Ini mati nyala kamu aja deh yang lebih tahu ya. Oke, dan lebih cocok kayaknya ya. Shalom anak youth. Jadi besok Sabtu tahu ya Valentine kan kemarin tanggal 14 nih. Nah, kita mau merayakan Valentine Day bersama Youth King Generation hari Sabtu tanggal 24 Februari. Pukul 5:30 atau 5:30 di tempat ini. Ayo anak-anak yuk datang, boleh bawa teman, boleh bawa saudara atau tetangga. Ayo kita rayain hari kasih sayang bersama anak-anak youth gitu. Mungkin bisa pakai baju pink atau merah atau buat cowok pakai baju biru, oke? See you besok Sabtu. God bless. Tepuk tangannya pelan sekali. Setengah hati ya. Oke, mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca ayat firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Kita akan baca 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Kita ucapkan pengakuan dengan mengangkat tangan kita. 3, 2, 1. Aku adalah orang yang berbahagia. Aku memiliki Allah yang maha kuasa. Dia adalah penolongku.
Aku berharap hanya kepadanya. Aku percaya Dia memberkatiku. Amin. Haleluya. Kita akan ucapkan yel-yel kita ya. Antusias, disiplin, produktif. Haleluya. Jemaat GBI Jomblang lebih antusias, lebih disiplin, lebih produktif. Yes, yes, yes. Yes. Haleluya. Terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan, kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Amin. Dan memerintah untuk selamanya. Amin. Mari saudara angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia dan rahmat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai, sejahtera dan sukacita ilahi. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai pagi ini sampai Maranatha kita boleh berjumpa dengan Yesus di awan-awan. Umat yang percaya dan diberkati akan menyambut dengan berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati.